Baik, selamat pagi, selamat datang di Irfan Belajar IT. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai layouting. Jadi kita akan bikin landing page, satu page aja ya. Jadi satu page aja, ketika klik menu education misalkan, maka dia akan menuju ke anchor-nya education, sectionnya education. Kalau ke service, dia akan menuju ke sectionnya service, portfolio, dan kontak terakhir ya. Terus ini kita bikin dari awal hanya menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript sederhana aja. Oke, kita mulai dari buka code editor. Saya menggunakan Visual Studio Code. Di sini bikin folder baru aja ya. Karena kita hanya membuat front end atau tampilan HTML, jadi boleh ditempatkan di mana aja foldernya. Oke. Kemudian kita buat file HTML-nya, index.html. Saya menggunakan extension live server ya. Jadi kita bisa langsung melihat tampilannya seperti apa. Harusnya kayak gini nantinya. Kita bikinnya di sisi kiri dan kanan. Oke, pertama kita bikin ini agak kecil dulu. Ya. Oke. Bikin skeleton atau struktur HTML dulu. Oke. Ketika di save, kita tes di sini apakah nggak jalan ya. Oke, coba lagi ya. Oke, nah ini jalan ya. Balikin lagi ya. Oke, kemudian awalnya kita masukkan kita bikin file CSS ya, namanya style.css. Terus di sini kita bikin navbar atau header misalkan. Jadi kita bagian yang atas kita beresin dulu, skeletonnya atau strukturnya itu kita bagi jadi section header. Oke, di sini ada kelas header ya. Nah, di kelas header ada logo atau nama ya di sini ya. Jadi kita bikinnya dari kiri ke kanan gitu. Nah, ini namanya samain aja ya. Kita naikin ke home class logo. Namanya Irfan Indonesia. Ini udah ada.
Satu skeletonnya, kemudian kita bikin kelasnya navbar. Terus linknya di sini ada home, edukasi, service, portfolio, sama kontak. Jadi di sini linknya home, tulisannya home dulu ya. Terus education ya, bukan education. Terus masih bahasa Inggris. Service, portfolio, sama kontak. Oke, kita di save, maka hasilnya yang kedua ini ya. Jadi yang atas header, yang bawah now. Oke, selanjutnya kita buat CSS-nya. Jadi CSS-nya itu kita bikin dari yang universal dulu ya. Jadi untuk kelas universal diawali dengan bintang, marginnya 0, paddingnya 0, box sizingnya ikutin border box. Terus text decorationnya none, jadi linknya nggak kelihatan. Save. Terus border setting none, outline-nya none. Terus scroll behavior-nya smooth, font family-nya Poppin. Oke. Nah, ini udah jadi, harusnya memang nggak ada perubahan di sini karena ini universal ya. Dan banyak kan dihapuskan atau dihilangkan gitu. Gitu. Kemudian kita lanjut ke bagian root. Jadi rootnya itu background colornya kita set supaya sama yang dibuat sebelumnya. Oke, itu background colornya. Terus second background colornya itu warna kedua ya, warna kedua dua. Oke, terus habis gitu text colornya warnanya jangan putih. Oke, terus main colornya oke, terus di close. Yang sama ini juga belum kelihatan karena ini areanya body ya. Gitu. Terus untuk elemen HTML kita bikin font size-nya 62,5%. Kalau ada overflow itu kita hide. Jadi ada gambar yang overflow diabaikan. Kemudian bagian body, background-nya kita masukkan ini, background color ya. Terus warnanya masukkan text color.
text color sleeveless. Oke, belum kelihatan ya. Ini udah siap, udah ya. HTML body terus header. Oke, kita buat ID ya, kelas headernya. Positioningnya fix, jadi supaya dia kalau fix itu ngikut ya, stay ya. Kalau di scroll dia stay di atas itu. Jadi positionnya fix, terus topnya 0, leftnya 0, widthnya 100%. Nah ini paddingnya kita root M 12%, kanan kirinya 4 rem, atasnya 12%, atas bawahnya 12%, kanannya 4 rem gitu. Karena ini shorthandnya 3 nilai. Z index di set 5. Displaynya flex. Alignmentnya kita tulis center. Terus justify kontennya space between, jadi dia antara di dalam header ini posisinya itu space between antara a ref dengan antara tag a dengan tag nav itu sejajar ya, space between. Terus background kita tulis RGB apa, grade-nya itu 0, 0, 0, alpha-nya 0,3 transparan. Tuh. Oh, sorry. Ini kenapa nggak masuk sini, karena kita belum ini ya, belum masukin style. Nah, harusnya kayak gini. Gitu. Jadi ini space between, terus ini RGBA, terus backdrop. Filternya blur 10. Tuh. Oke. Terus habis itu kita tinggal atur backgroundnya, yang ini colornya ya, warnanya biru. Kemudian kita atur kelas nav ya. Oh, sebelumnya kita atur yang ini, logo. Kelas logo dulu ya. Logo, font size-nya 3 rem. Terus color-nya text color. Weight-nya 800. Terus kursornya ganti.
terus kita pakai CSS3. Jadi boleh ada transisi. Oke. Oke. Terus, nah ini harusnya warnanya berubah ya. Untuk itu kita tambahkan di sini span, gitu, supaya bisa dimasukkan CSS, gitu. Jadi di span tidak berubah apapun tampilannya, tapi kita bisa menyisipkan CSS. Hover-nya digedein ya. Jadi kalau kita hover, dia agak besar. Terus bagian spannya kita ganti warnanya. Text window 0,025 pixel. Jadi ada 3 nilai, berarti kiri, atas, bawah, kanan. Var-nya main color. Oke. Jadi ini kiri 0, kanan atas bawah, kanan 0, atas bawah 25. Kiri, atas bawah, oh kanan. Logo, habis logo selesai, ini ya, bagian sini ya, navigasi. Jadi tagnya adalah navbar. Navbar, anchor-nya, jadi font size-nya 1,8 root M relatif. Terus color-nya ada color, font weight 500, margin left 4M, transition-nya 0,3, pakainya is. Terus border bottom 3 pixel, stylenya solid, ininya transparent. Nah, kelihatan ya. Sini. Oke.
Oke, selanjutnya kita grouping navbar hover dan aktif ya. Hover sama aktif itu bentuknya solid. Oke, nah, bisa kelihatan ya. Ketika dia hover, itu transparannya hilang, muncul. Yang tadi transparan jadi ada gitu. Gitu. Baik, mungkin itu dulu untuk bagian pertama. Selanjutnya kita akan buat section yang bagian ini ya, home. Di di video tutorial selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat